Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri, dulu saya memberi statement sedikit berkaitan dengan prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Yang pertama sekali, saya ingin menjelaskan bahwasanya KPI merupakan salah satu prodi tertua yang ada di Fakultas Dakwah, bahkan di UIN Araniri. Prodi KPI dari tahun ke tahun itu banyak peminat dari seluruh Aceh yang datang dan belajar di prodi KPI. Sejak berdirinya program komunikasi penyiaran Islam yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, pimpinan Fakultas Dakwah sangat bersyukur karena banyak alumni dari KPI itu yang berhasil baik di dunia swasta, pemerintah, politikus, perfilman, bahkan di beberapa sektor-sektor informal. Dan ini bukan saja di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Sebagai kontribusi, partisipasi, dan action daripada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ini dimotori oleh prodi KPI dengan ditandai sejumlah dai-dai kondang yang ada di Aceh. Dai-dai ini mereka bergelut di tingkat regional, nasional, bahkan kita sebagaimana kita ketahui, Aceh memiliki dua perbatasan baik di barat maupun di timur, dan ini sejumlah dai-dai alumni KPI ditempatkan di sana untuk mengantisipasi program kristenisasi yang baru-baru ini kita khawatirkan bersama-sama. Ya, kami sebagai pimpinan Fakultas Dakwah, kita mengharapkan sejumlah alumni daripada KPI dapat memberikan kontribusi, sumbang pikiran yang berguna baik untuk masyarakat, agama dan bangsa, baik di tingkat regional, lokal, nasional dan internasional. Dan semua ini akan memberikan dampak positif terutama baik UIN Araniri secara khusus dan umumnya untuk masyarakat Indonesia khususnya dan umumnya muslim mayoritas di Indonesia. Perlu saya jelaskan bahwa di Fakultas Dakwah ini mempunyai 5 prodi, 5 program studi. Yang pertama adalah prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yang kedua, prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Yang ketiga, Dakwah dan Manajemen Islam. Kemudian yang keempat ada prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Dan yang kelima ada prodi Kesejahteraan Sosial. Perlu diketahui bahwa pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri ini sangat mensupport kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di Fakultas Dakwah ini. Kemudian juga kita hadirkan tenaga pengajar semacam ada visiting lecture exchange, yaitu pertukaran dosen dari Fakultas Dakwah, misalnya jurusan komunikasi dan prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam itu pernah kita kirim ke salah satu universitas yang ada di Medan. Kemudian dosen dari prodi Komunikasi yang ada di Medan pun pernah mengajar di prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri ini. Kemudian banyak hal lain juga yang sudah dilakukan di prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, seperti ada semacam extraordinary class, yaitu kuliah umum yang juga kita hadirkan banyak tokoh-tokoh perfilman, fotografi, ya, dan lain sebagainya dari luar untuk hadir ke Fakultas Dakwah, khususnya memberi semacam pelatihan atau semacam workshop, ya, diskusi berkenaan dengan topik-topik yang sangat diperlukan atau yang kita anggap masih belum bisa 100% ditangani oleh dosen tetap yang ada di prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini. Jadi kita hadirkan dosen-dosen luar, khususnya tenaga-tenaga seperti dari media cetak, ya, seperti dari Serambi, ya, kemudian dari televisi, ya, kemudian dari media-media lainnya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ya,
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam juga diakui di tingkat perguruan tinggi sebagai salah satu prodi yang sangat berprestasi, di mana mahasiswa-mahasiswa bisa menyelesaikan studinya ya tepat waktu, artinya tidak melebihi sampai 14-15 semester. Dan kita ketahui juga bahwa karena mahasiswa ini sudah berprestasi, jadi rata-rata mereka itu sebelum 6 bulan setelah selesai kuliah di Prodi Komunikasi dan Penyiaran ini, mereka langsung mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan prodi itu sendiri. Indonesia kini memasuki masa bonus demografi sejak tahun 2020. Artinya, usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif sampai dengan 20 tahun yang akan datang. Nah, dalam hal ini, pendidikan merupakan salah satu kekuatan yang bisa mendukung menjalankan masa bonus demografi tersebut. Nah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, salah satu lembaga pendidikan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, juga bekerja keras untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, yang islami, yang mampu menjadi penopang masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Araniri didirikan bersamaan dengan lahirnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Awalnya berdiri bernama Fakultas Dakwah dan Publisistik pada tanggal 19 Juli 1968 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 153 tahun 1968. Pada awalnya Fakultas Dakwah dan Publisistik merupakan salah satu jurusan di bawah Fakultas Usluhuddin yang kemudian berdiri sendiri dan memiliki dua pilihan jurusan, yaitu jurusan Dakwah wal Irsyad serta jurusan Publisistik dan Jurnalistik. Dan selanjutnya cikal bakal ini berubah menjadi nama Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sebagai pelopor lahirnya fakultas dakwah pertama di Indonesia, keberadaan Fakultas Dakwah dan Publisistik merupakan tonggak sejarah baru bagi perkembangan keilmuan dakwah Islam di Indonesia saat itu. Kelahiran Fakultas Dakwah ini tidak terlepas dari jasa besar salah seorang tokoh pendidikan Aceh, yaitu Profesor Ali Hasimi, yang kemudian juga pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Araniri dan kemudian menjadi Dekan Fakultas Dakwah selama 3 periode sejak 1968 sampai dengan 1977. Dari tokoh terkenal itu, seorang penggagas kota pelajar mahasiswa Darussalam, ini lahir ide mulia untuk mendirikan sebuah fakultas dakwah untuk mendukung perkembangan syiar Islam, khususnya di Aceh. Pemikirannya muncul dari pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis sebagai sumber referensi utama dalam ajaran Islam, di mana disebutkan dakwah merupakan salah satu tugas pokok seorang muslim dalam kaitannya dengan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Untuk itu, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam terus berbenah, dan selama 3 tahun terakhir kami sudah melakukan berbagai hal untuk mendukung percepatan kelulusan mahasiswa di program studi ini. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Tujuan semua kegiatan itu adalah untuk memudahkan aksesibilitas mahasiswa dan mahasiswi di program studi ini untuk bisa terjun di bidang-bidang yang mereka gemari dan menjadi salah satu kualitas mereka di masa depan ketika selesai menyelesaikan pendidikan di program studi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam. Mengacu pada visi misi program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Prodi Komunikasi menyiapkan beberapa tujuan yang hendak dicapai sampai dengan tahun 2030 yang akan datang. Tujuan tersebut pertama, menghasilkan lulusan yang profesional, memiliki penguasaan terhadap ilmu komunikasi berbasis nilai-nilai keislaman, moral, dan etika di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang kedua, menghasilkan inovasi penelitian dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam yang berorientasi pada pengembangan ilmu, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berkualitas,
profesional dan kompeten dan berwawasan luas di bidang ilmu pengetahuan keislaman. Yang ketiga, menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam mengaplikasikan pengetahuan dan hasil penelitian dalam rangka syiar Islam. Yang keempat, membangun jejaring kerjasama dalam tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan yang kelima adalah menghasilkan karya ilmiah yang bisa diterbitkan pada jurnal bereputasi nasional dan internasional. Dengan menuntut ilmu di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kami berharap putra-putri Aceh dan juga Indonesia dapat memahami program studi komunikasi dan ilmu komunikasi khususnya, dan juga mendalami ilmu-ilmu keislaman yang bisa didapatkan secara mendalam di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Semoga Prodi Komunikasi bisa terus berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan menjadi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang unggul di masa yang akan datang. Di samping itu, dalam menjaga mutu lulusan atau mutu alumni, Prodi KPI melakukan beberapa terobosan, diantaranya dengan membentuk klinik komunikasi. Dalam klinik komunikasi ini diajarkan beberapa bidang keahlian mahasiswa termasuk Al-Quran. Jadi ada klinik Al-Quran, klinik jurnalistik, klinik TV, klinik radio, klinik fotografi, dan klinik public speaking. Selama ini kita bekerja sama dengan dosen tetap dan juga dosen luar biasa telah melakukan beberapa kali pelatihan untuk mahasiswa. Klinik Al-Quran ini adalah klinik yang sangat favorit karena sejak dicetuskan tahun 2017, klinik Al-Quran terus berjalan hingga hari ini. Setiap minggu mahasiswa mengasah kemampuan baca Al-Quran mereka bersama seorang ustadz yang kita tunjuk dari Kementerian Agama sebagai bentuk kerjasama UIN Araniri dengan Kementerian Agama Provinsi Aceh. Nah, klinik Al-Quran ini diharapkan atau klinik Al-Quran ini pertama sekali adalah untuk membantu mahasiswa menghadapi ujian komprehensif, yaitu uji baca Al-Quran. Di samping itu, Prodi KPI juga ingin memastikan bahwa alumninya atau lulusannya adalah mereka-mereka yang mampu dalam bidang keahlian komunikasi, sekaligus mereka juga paham ataupun menguasai bidang agama, terutama sekali adalah Al-Quran. Nah, di dalam klinik Al-Quran ini sebagai media yang membantu mahasiswa dalam membaca ataupun mahir dalam membaca Al-Quran, juga ini merupakan satu bidang agama, yakni memperdalam pengetahuan agama mahasiswa. Nah, jadi pada Prodi KPI melalui ujian komprehensif terdiri dari uji baca Al-Quran, uji kemampuan pengetahuan agama, uji kemampuan pengetahuan umum, dan uji kemampuan bidang keahlian. Nah, jadi pada uji kemampuan bidang baca Al-Quran dan pengetahuan agama kita mengasah melalui klinik Al-Quran. Sementara untuk bidang keahlian, mahasiswa kita telah kita lakukan pengembangan pengetahuan mereka melalui keterampilan seperti klinik jurnalistik, klinik TV, klinik radio, fotografi, jurnalistik, dan klinik public speaking. Kami dari tim Gugus Jaminan Mutu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri dalam hal ini selalu mensupport aktivitas di tingkat fakultas dan di tingkat program studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tentunya ada beberapa agenda-agenda yang kita susun secara bersama yang nantinya dilaksanakan tingkat fakultas, kemudian diadopsi dan dilaksanakan di tingkat program studi, yang nantinya tujuannya adalah untuk menjamin mutu dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri, baik dari fakultas, dosen, karyawan, tenaga pendidikan, mahasiswa, dan para stakeholder, misalnya dosen dengan tugas tambahan, tentu mempunyai standar-standar, patokan-patokan yang harus mereka jalani berlandaskan program-program kerja yang hadir tentunya, yang muncul, sehingga
visi dan misi Fakultas Dakwah ini terlaksana dengan baik, baik itu pada tingkat fakultas dan juga tingkat program studi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri. Sehingga kepuasan yang terjadi bukan hanya pada tingkat karyawan, dosen, tapi juga mahasiswa diberikan kepuasan baik itu menjaga kurikulum misalnya, kemudian dosen yang punya karakter yang nantinya mampu mengajar dengan baik dan benar, sehingga mahasiswa-mahasiswa keluaran dari sini punya standar. Misalnya di prodi KPI bisa menulis berita, bisa meliput berita misalnya. Kemudian ada yang jadi pendakwah dan lain segala macam. Artinya standar-standar ini harus dipenuhi oleh program studi dan fakultas yang tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang output yang tinggi tentunya ya. Jadi kami dari tim gugus jaminan mutu bekerja sama mengambil, membuat kebijakan, kemudian mengevaluasi, menetapkan program, kemudian melakukan evaluasi dan memberikan saran dan kritik untuk prodi-prodi dan fakultas yang barangkali belum menjalankan program sesuai dengan yang diinginkan. Nah, sebagai pengelola jurnal di Fakultas Dakwah, jurnal Al-Bayan, Media Kajian Pengembangan dan Ilmu Dakwah, di sini saat ini alhamdulillah capaiannya adalah sudah mencapai Sinta 3, terakreditasi nasional Sinta 3. Saat ini kita sudah berkolaborasi dengan beberapa jurnal yang ada di seluruh Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satunya adalah pertukaran reviewer dan juga editor. Kemudian kita juga tergabung dalam Persatuan Perkumpulan Pengelola Jurnal Ilmu Dakwah PPJID seluruh Indonesia, yang biasanya sering kita lakukan aktivitasnya adalah saling sharing artikel, kemudian membedah jurnal, persiapan reakreditasi jurnal, dan lain segala macam. Nah, ini juga sangat membantu para pengelola jurnal untuk mensiasati kekurangan dari artikel, sehingga tidak ada istilah lagi bahwa saat ini kurang artikel atau artikelnya tidak diversity, tidak majemuk. Nah, jadi artikel 60-40 itu sudah sangat gampang ditemukan, dengan salah satunya adalah tergabung dengan pengelola ini. Kalau ditanya apa yang saya dapatkan selama kuliah di Prodi KPI UIN Araniri, jujur saya mendapatkan banyak hal, terutama pengetahuan, kemudian jaringan, juga semuanya akan dikombinasikan untuk dunia karir saya di masa yang akan datang. Kemudian kalau ditanya apa yang saya lahirkan atau karya-karya saya selama di Prodi KPI, selama menjadi mahasiswa, saya pernah menulis 3 opini di Harian Serambi Indonesia, kemudian juga saya menulis 3 buku antologi, kemudian saat ini saya sedang menyiapkan buku pribadi saya sendiri yang saya tulis sendiri untuk saya terbitkan di tahun ini. Kemudian mengenai dosen di Prodi KPI, itu jujur sangat membantu dalam berbagai hal, terutama untuk hal-hal yang menunjang karya-karya saya, kemudian karir saya ke depan. Dosen-dosen di Prodi KPI juga menjadi bagian untuk menunjukkan kepada saya tentang kesempatan-kesempatan besar di luar kampus yang tentunya bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Mengenai fasilitas juga di Prodi KPI, teman-teman bisa melihat ada 7 klinik komunikasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan teman-teman menjadi lebih baik lagi. Mungkin salah satunya klinik jurnalistik, kemudian ada juga klinik public speaking, dan masih banyak lagi klinik-klinik lainnya. Harapan saya untuk Prodi KPI adalah semoga semakin banyak melahirkan generasi-generasi yang hebat, luar biasa, berkarya, dan juga pastinya unggul dan bermanfaat bagi masyarakat, daerah, dan negara.